ekuitas merupakan bagian pemilik atas suatu entitas yang jenis-jenis dan pengklasifikasiannya itu tergantung pada bentuk hukum perusahaan, baik itu perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, koperasi, dan lain sebagainya. Lalu yaitu selanjutnya terdapat perbedaan yang penting dalam audit atas ekuitas antara pemilik perusahaan yang terbuka dan perusahaan yang tertutup. Nah, di mana dalam sebagian besar perusahaan yang tertutup yang umumnya memiliki sedikit pemegang saham, seringkali terjadi transaksi jika ada berkenaan dengan akun modal saham selama tahun berjalan. Satu-satunya transaksi yang dimasukkan dalam bagian ekuitas pemilik kemungkinan adalah perubahan ekuitas pemilik akibat laba atau rugi tahunan dan pengumuman dividen. Nah, sedangkan perusahaan yang tertutup yang jarang membayar dividen sehingga auditornya hanya akan menghabiskan waktu sedikit untuk memverifikasi ekuitas pemilik. Walaupun harus menguji catatan perusahaan, akan tetapi bagi perusahaan yang terbuka, verifikasi atas ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena banyaknya jumlah pemegang saham dan individu yang memiliki saham yang sering berubah. Yang pertama yaitu jika akte pendirian suatu perseroan terbatas belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yakni nomor 1 tahun 1995 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret tahun 1996, transaksi hukum perusahaan atas perjanjian yang dibuat oleh perusahaan itu belum dianggap sah. Lalu yang kedua yaitu modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Jika modal disetor melebihi modal dasar, maka harus dilakukan perubahan akte pendirian yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akte pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman akan diumumkan dalam berita negara. Selama perubahan akte belum disahkan Menteri Kehakiman, kelebihan modal disetor atas modal dasar dilaporkan sebagai hutang pemegang saham. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, modal yang tercantum di neraca adalah modal disetor. Nah, contohnya misalkan contohnya yaitu modal dasar 100.000 lembar saham biasa sama dengan 1 miliar dengan nilai nominal 10.000 per lembar saham. Lalu modal ditempatkan 50.000 lembar saham biasa sama dengan 500 juta. Lalu selanjutnya yaitu modal disetor itu 50% dari modal ditempatkan, jadi sama dengan 250 juta. Maka jumlah yang tercantum di neraca adalah sebesar 250 juta. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tujuan pembelian kembali saham. Di mana di sini tujuan pembelian kembali saham adalah yang pertama untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan, lalu yang kedua yaitu untuk dibagikan kepada saham bonus kepada manajer dan pegawai perusahaan. Yang kelima, hal-hal yang harus diperhatikan mengenai pemeriksaan permodalan. Yang kelima yaitu jika akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal disetor, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan ke dalam berita negara. Lalu yang keenam yaitu menurut prinsip akuntansi yang berlaku, aktiva tetap harus dicatat atau disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehannya. Namun demikian, jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap. Adapun pengaruh dari dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah nilai aktiva tetap meningkat dan kenaikan nilai tersebut dicatat di sisi kredit sebagai selisih penilaian kembali aktiva tetap yang nantinya dengan persetujuan kantor pelayanan pajak dapat dikonversikan sebagai modal. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu
adjustment ke retained earning yang hanya diperbolehkan jika menyangkut rugi laba tahun lalu yang jumlah materialnya besar, atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak walaupun jumlahnya kecil. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal yang disetujui Dewan Komisaris untuk perseroan terbatas yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Selanjutnya yang ke-9 yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak, terkecuali jika yang pertama yaitu perusahaan banyak membuat koreksi retained earning sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara lebih rinci lagi. Lalu yang kedua yaitu perusahaan dalam proses go public. 7. Yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Nah, beberapa ciri dari internal kontrol yang baik atas permodalan adalah, yang pertama yaitu setiap perubahan modal, baik itu penambahan ataupun pengurangan, harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Nah, untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, setiap perubahan harus melalui perubahan akte pendirian dan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Nah, untuk perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri harus diotorisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Harus diotorisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam negeri. Nah, sedangkan untuk penanaman modal asing itu harus diotorisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia melalui surat keputusan Presiden. Nah, untuk perusahaan yang akan go public harus mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Nah, besarnya dividen yang akan dibagikan itu diusulkan oleh direksi perusahaan dan disahkan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, untuk perusahaan yang go public yang selama 3 tahun berturut-turut tidak membagikan dividen dan untuk perusahaan yang selama 3 tahun berturut-turut tidak membagikan dividen yang akan dikenakan sanksi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu harus di-listing atau dikeluarkan dari bursa saham, dan dividen yang dibagikan perusahaan bila dalam bentuk dividen yang dibagikan perusahaan bisa dalam bentuk cash dividen, stock dividen, property dividen, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu digunakannya Biro Administrasi Efek untuk mengurus pengadministrasian saham dan pembayaran dividen, terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Nah, dengan adanya biro tersebut, perusahaan tidak direpotkan lagi dalam pencatatan mutasi saham yang sudah dijual kepada masyarakat. Nah, lalu yang kelima yaitu setiap perubahan adjustment return earning diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan didukung oleh
dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan dari pemeriksaan ekuitas yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di neraca itu sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan. Maksudnya di sini yaitu bahwa jumlah modal dasar modal ditempatkan dalam modal di setor baik dalam jumlah lembar saham maupun nilai nominal yang tercantum di akte pendirian harus sesuai dengan yang tercantum di neraca. Selain itu, auditor juga harus memeriksa dan yakin bahwa modal disetor benar-benar sudah disetor oleh para pemegang saham. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut permodalan, misalnya dari Departemen Kehakiman, Badan Koordinasi Pasar Modal, surat keputusan Presiden, dan lain sebagainya telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat yaitu tujuannya adalah untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada return earning itu sudah didukung oleh bukti-bukti yang sah. Lalu yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan hal-hal yang penting itu sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang keenam yaitu untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di neraca dan catatan atas laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan yang terjadi pada setiap komponen ekuitas, yaitu peningkatan atau penurunan pada aset bersih pemilih dalam suatu entitas pada periode tertentu. Manfaat dari penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah untuk memahami pertambahan atau pengurangan komponen ekuitas dalam jangka waktu tertentu dan dilaporkan secara jelas perubahan yang disebabkan sehubungan dengan yang pertama, transaksi sehubungan dengan kepemilikan oleh pemilik entitas, seperti setoran modal atau pembagian dividen. Yang kedua, hasil usaha periode tertentu atau laba rugi bersih. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang diperoleh melalui entitas. Yang keempat, pendapatan komprehensif lain seperti penilaian kembali aset tetap atau penilaian kembali aset keuangan. Yang terakhir, koreksi atas saldo laba rugi periode yang lalu. Menurut PSAK 1, memberikan petunjuk mengenai pengungkapan untuk setiap jenis saham, baik itu yang dilakukan dengan laporan posisi keuangan ataupun catatan atas laporan keuangan. Pengungkapannya adalah yang pertama, nilai modal saham dasar, yang kedua, nilai modal saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh. Yang ketiga, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah saham pada awal dan akhir periode. Yang kelima, hak, keistimewaan, dan pembayaran yang melekat pada setiap jenis saham. Yang keenam, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. Yang ketujuh, saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau entitas anak atau entitas asosiasi. Yang terakhir, saham yang dicadangkan untuk penerbitan hak opsi atau kontrak penjualan saham termasuk jumlah dan persyaratannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada jurnal ekuitas. Terbagi 3 yaitu yang pertama, penjualan saham secara tunai, yang kedua, penjualan saham dengan nilai tukar dengan harta non-kas, dan yang terakhir, penjualan saham dengan pembayaran secara bertahap. Baiklah, yang pertama yaitu penjualan saham secara tunai, juga terbagi 2 yaitu saham dengan nilai nominal dan yang kedua, saham tanpa nilai nominal.
Pada saham dengan nilai nominal, jika untuk saham yang bernilai nominal atau nilai yang ditetapkan, akuntansinya sama, yaitu rekening modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal atau nilai yang ditetapkan. Jika ada selisih antara nilai yang ditetapkan dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat sebagai diskon atau agio jika sebaliknya. Misalnya, perusahaan menjual 1.000 saham biasa yang nilai nominalnya adalah 10 juta rupiah tunai. Maka, jurnal yang dibuat adalah jika harga jualnya 10 juta per lembar, jurnalnya adalah kas pada modal saham sebesar 10 juta rupiah. Jika harga jualnya 11 juta rupiah, maka jurnalnya kas 11 juta rupiah, modal saham 10 juta rupiah, dan agio saham 1 juta rupiah. Jika harga jualnya 9.500.000 rupiah, maka jurnalnya kas 9.500.000 rupiah, dis agio 500.000 rupiah, dan modal saham 10 juta rupiah. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Untuk saham tanpa nilai nominal, rekening modal saham akan dikredit sebesar uang yang diterima tersebut. Misalnya, perusahaan menjual 1.000 saham biasa tanpa nilai nominal tunai, maka jurnalnya adalah jika harga jualnya 10 juta rupiah, jurnalnya kas pada modal saham 10 juta rupiah. Jika harga jualnya 11 juta rupiah, maka jurnalnya kas pada modal saham 11 juta rupiah. Dan jika harga jualnya 9.500.000 rupiah, maka jurnalnya kas pada modal saham sebesar 9.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu penjualan saham dengan ditukar dengan harta non-kas. Jika saham diterbitkan perusahaan sebagai pembayaran atas perolehan harta non-kas seperti aktiva tetap, pertukaran ini akan dicatat sebesar harga pasar dari saham atau harga pasar aktiva tetap yang diperoleh mana yang lebih dapat diandalkan. Misalnya, perusahaan membeli sebidang tanah dengan menyerahkan 2.000 lembar saham yang nilai nominalnya adalah 10.000 per lembar, sedangkan harga pasar tanah adalah 30 juta rupiah, maka jurnalnya adalah tanah seharga 30 juta rupiah, modal saham sebesar 2.000 lembar saham dikali 10.000 per lembar sama dengan 20 juta rupiah, dan agio saham sebesar 30 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Yang ketiga yaitu penjualan saham dengan pembayaran secara bertahap. Jika saham dijual dengan pembayaran bertahap atau dengan pesanan, saham mestinya baru diserahkan setelah harga saham dilunasi oleh pemesan saham. Pada saat perusahaan menerima pesanan saham, perusahaan akan mencatat piutang pemesanan saham dan jika menerima uang rekening piutang tersebut, setelah lunas, saham diserahkan ke pemesan. Misalnya, perusahaan pada tanggal 1 April 2003 menjual 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000 per lembar dengan harga 11.000 per lembar. Saat itu diterima kas 50% dari harga jualnya. Sisanya dibayar 2 kali yaitu pada tanggal 1 Mei dan 1 Juni. Pada tanggal 1 Juni saham diserahkan ke pemesan. Jurnalnya adalah tanggal 1 April 2003, piutang pemesan saham sejumlah 11 juta rupiah yang didapat dari 10 lembar saham dikali 11.000 rupiah. Di kreditnya, saham yang dipesan 10 juta rupiah yang didapat dari 1.000 lembar saham dikali 10.000 per lembar. Sedangkan agio saham 1 juta rupiah. Saat itu diterima kas 50%, yaitu jurnalnya kas pada piutang pemesanan saham sejumlah 50% dikali 11 juta rupiah sama dengan 5.500.000 rupiah. Pada tanggal 1 Mei 2003 dibayar sisanya sejumlah 25%, yaitu 25% dikali 11 juta rupiah sama dengan 2.750.000 rupiah, yang jurnalnya kas pada piutang pemesan saham.
pada tanggal 1 Juni 2003 juga telah dibayarkan sebesar 25% dengan jurnal kas pada piutang pemesan saham sejumlah Rp2.750.000. Dan tanggal 1 Juni juga saham diserahkan ke pemesan. Jurnalnya adalah saham yang dipesan pada modal saham sejumlah Rp10 juta. Sistem dan prosedur penilaian atau SPI. Beberapa pengendalian internal sangatlah penting bagi aktivitas ekuitas pemilik yang penting. Kami akan membahas beberapa dari pengendalian tersebut. Ada 7 pengendalian. Pengendalian pertama yaitu otorisasi transaksi yang tepat. Karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material. Banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang kedua yaitu penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Jika suatu perusahaan menyimpan catatan miliknya mengenai transaksi saham dan sahamnya beredar, pengendalian internal harus memadai. Yang ketiga yaitu panitera independen dan agen transfer saham. Setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Tanggung jawab panitera independen adalah memastikan bahwa saham diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan provisi modal saham dalam akta perusahaan dan diotorisasi Dewan Direksi. Yang keempat itu transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Tujuan ini dapat dengan mudah dipenuhi apabila panitera atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengonfirmasikan apakah setiap transaksi modal memang terjadi serta keakuratan yang ada dengan mereka dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat. Yang kelima yaitu transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Akan diperlukan audit yang ekstensif dan transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham seperti penerbitan modal saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain melalui penukaran saham, saham sumbangan, dan pembelian saham treasury. Yang keenam yaitu modal saham dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu dengan jumlah yang beredar pada tanggal neraca tersebut. Yang terakhir yaitu modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan ada kaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor mengenai transaksi modal saham. Auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar, serta setiap hak khusus atas masing-masing kelas. Di dalam substantif tes itu terdapat pengujian substantif yang merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah untuk mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Jadi, auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Terdapat 3 jenis pengujian substantif. Yang pertama yaitu pengujian substantif atas transaksi. Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatatnya. Yang kedua yaitu prosedur analitis.
Prosedur analitis itu mencakup perbandingan-perbandingan dari jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan yang telah disusun oleh auditor. Biasanya juga prosedur analitis mencakup perhitungan rasio oleh auditor untuk membandingkannya dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Dua tujuan utama prosedur analitis yang dilakukan pada tahap pelaksanaan audit atas saldo akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi pengujian terinci atas saldo. Yang ketiga, memahami bidang usaha klien. Yang keempat, menetapkan kelangsungan hidup suatu satuan usaha. Oke, masuk yang ketiga, pengujian terinci atas saldo. Hampir sama halnya dengan pengujian atas transaksi, pengujian rincian saldo harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan langsung dengan saldo bagi masing-masing akun yang berhubungan dengan signifikan. Pengujian atas saldo akun juga sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen karena dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Metodologi perancangan pengujian detail saldo itu dapat kita lakukan dengan 4 metode tahapan. Yang pertama, menilai material dan risiko bawaan suatu akun. Yang kedua, menetapkan risiko pengendalian. Yang ketiga, perancang pengujian transaksi dan prosedur analitis. Yang keempat, perancangan pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Selain membedakan jenis pengujian substantif, auditor juga harus dapat melakukan pengujian substantif secara teruntut dan tepat. Berikut prosedur pelaksanaan substantif yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor melakukan pengajukan pertanyaan kepada para karyawan atau staf ahli yang bersangkutan dengan pekerjaan yang diembannya untuk mengetahui beberapa kesalahan yang ada. Yang kedua, melakukan pengamatan atau observasi secara langsung terhadap kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi seluruh dokumen dan catatan perusahaan selama beberapa periode yang perlu diaudit. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali semua perhitungan transaksi dan saldo-saldo perusahaan untuk mengetahui benar tidak pembukuan akun saldo perusahaan tersebut. Yang kelima, melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan seperti pemimpin perusahaan, dewan direksi, dan hal-hal yang orang-orang petinggi yang penting dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, melakukan analisis terhadap semua dokumen catatan perusahaan dan pembukuan saldo akun perusahaan yang langsung dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang ketujuh, melakukan tracing atau pengusutan semua dokumen dan catatan perusahaan. 8. Melakukan atau penelusuran apabila ada kesalahan atau kecurangan yang telah ditemukan dalam pengauditan perusahaan. Jadi itu bisa sebagai bukti yang nantinya mengedepankan bahwa ada kecurangan. Kemudian auditor juga menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan pengujian substantif tersebut karena dapat mengetahui tingkat risiko deteksi yang dapat diterima mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan saat atau dekat dengan tanggal neraca. Selain itu juga, auditor juga dapat menentukan luas pengujian substantif, yaitu dengan semakin rendah tingkat risiko yang diterima, maka semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif itu adalah dia dapatkan dengan cara di dokumen dalam kertas kerja yang telah diauditnya dan dibentuknya dalam program audit. Tujuan dengan mengetahui jenis-jenis dan prosedur pelaksanaan pengujian substantif yang itu dapat mempermudah seorang auditor dalam melaksanakan tugas pengujian substantif dan memberikan informasi kepada orang-orang yang bersangkutan untuk mengetahui beberapa jenis pengujian substantif
dan dasar pelaksanaan prosedur pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor.